Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta teman-temanku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang tokoh Raden Adjeng Kartini. Raden Adjeng Kartini atau R.A. Kartini merupakan pahlawan nasional Indonesia yang gigih memperjuangkan emansipasi wanita. Raden Adjeng Kartini dikenal sebagai wanita yang mempelopori kesetaraan derajat antara wanita dan pria di Indonesia. Siapakah sosok Raden Adjeng Kartini itu? Perempuan dengan nama lengkap Raden Adjeng Kartini Joyo Adiningrat ini lahir di Jepara 21 April 1879. Ia dilahirkan di tengah keluarga bangsawan dari seorang ayah yang bernama Raden Mas Adipati Arya Sosroningrat. Sang ayah adalah putra dari Pangeran Arya Condronegoro IV, seorang bangsawan yang menjabat sebagai Bupati Jepara. Sementara sang ibu yang bernama Mas Ayu Ngasirah bukan berasal dari keturunan bangsawan, melainkan hanya rakyat biasa, yakni anak dari seorang kiai atau guru agama di Teluk Kawur, Jepara. Silsilah keluarga Kartini dari garis keturunan ayahnya merupakan keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Raden Adjeng Kartini disekolahkan oleh ayahnya di ELS. Di sekolah tersebut, Kartini belajar bahasa Belanda. Namun pada masa itu anak perempuan harus tinggal di rumah untuk dipingit. Alhasil Kartini hanya bersekolah hingga usia 12 tahun. Disinilah sejarah perjuangan Raden Adjeng Kartini bermula. Selama tinggal di rumah, Kartini belajar sendiri dan mulai menulis surat-surat kepada teman korespondensinya yang kebanyakan berasal dari Belanda. Salah satu teman yang mendukung Kartini adalah Rosa Abendanon. Dari Abendanon, Kartini mulai sering membaca buku-buku dan koran Eropa yang menyulut api baru di dalam hati Kartini, yaitu tentang kemajuan berpikir perempuan Eropa. Kemudian timbullah keinginan Kartini untuk memajukan perempuan pribumi yang saat itu berada pada status sosial yang amat rendah. Raden Adjeng Kartini banyak membaca surat kabar atau majalah-majalah kebudayaan Eropa yang menjadi langganannya yang berbahasa Belanda. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Pada 17 September 1904, Kartini menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 25 tahun dan dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Berkat kegigihan Raden Adjeng Kartini, kemudian didirikan Sekolah Kartini, sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912 dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Inilah kutipan yang saya sukai dan sangat menginspiratif dari Raden Adjeng Kartini. 1. Dan terhadap pendidikan itulah jangan hanya akal yang dipertajam, tetapi budi pun harus dipertinggi. 2. Banyak emansipasi wanita bukanlah untuk persamaan derajat. Emansipasi adalah pembuktian diri yang seimbang antara raga yang tangguh, namun senantiasa patuh. Emansipasi ada penerimaan diri bahwa setiap tempat ada empu yang dikodratkan dan dipantaskan. 3. Marilah wahai perempuan, bangkitlah, marilah kita bersama-sama bekerja mengubah keadaan yang tak terderita ini. 4. Dalam tangan anaklah tergenggam masa depan.
Dan dalam tangan ibulah tergenggam anak yang merupakan masa depan itu. Kelima, terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Demikianlah cerita tentang tokoh Raden Ajeng Kartini. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah kita sebagai generasi muda harus disiplin, kerja keras, semangat. Terima kasih. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.